Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok K akan menjelaskan implementasi Odoo IRP untuk meningkatkan pengelolaan bisnis toko petik sayur. Berikut tahapan penggunaan modul pada aplikasi Odoo. Untuk anggota tim kami ada saya, Melia Sari Dewi. Lalu ada Fauzan Azima, Dadan Nugraha, Gali, Reno Pangestu, Dayat, Hemalika Nikon, dan Prastio Gondotomo. Selanjutnya ini adalah gambaran use case pada modul penjualan atau sales dengan aktor ada staf penjualan dan juga pelanggan. Lalu berikutnya ada activity diagram dengan aktor staf penjualan, sistem, dan juga pelanggan. Lalu ada modul inventory atau persediaan dengan use case aktor sebagai admin stok persediaan, dan berikutnya ada activity diagram untuk stok persediaan atau inventory, ada admin stok persediaan dan juga sistem. Berikutnya ada use case untuk pembelian atau purchase dengan aktor staff purchase dan juga pemasok. Berikutnya ada activity diagramnya, aktornya ada staff purchasing, sistem, dan juga pemasok. Untuk modul akuntansi atau accounting ada dua use case, yaitu pembelian dan juga penjualan. Untuk penjualan, aktornya ada staf akuntansi dan juga pelanggan, dan untuk pembelian ada staf akuntansi dan juga pemasok. Berikut adalah activity diagram penjualan dan activity diagram pembelian. Selanjutnya ada modul halaman web atau website dengan use case diagram aktornya hanya admin dan activity diagramnya admin dan juga sistem. Berikutnya ada kalender, admin atau staff toko sebagai aktor, dan ini activity diagramnya. Berikutnya adalah modul employee atau karyawan dengan use case diagram aktornya yaitu staff atau HR. Dengan activity diagram ada staff HR, karyawan, dan juga sistem. Baik, untuk selanjutnya yaitu demo website Odoo. Di sini kita menampilkan beberapa modul, tetapi tidak semua akan didemokan. Hanya beberapa saja, yaitu di bagian kalender, penjualan, akuntansi, website, pembelian, stok persediaan, dan karyawan. Dan untuk bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia agar mempermudah untuk dapat dipahami. Lalu langsung saja, yang pertama yaitu untuk modul penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul penjualan. Sekarang kita masuk ke penjualan. Lalu di penjualan itu terdapat menu order, siap difakturkan, produk, komisi, laporan, dan konfigurasi. Di sini saya akan yang pertama itu akan menambahkan data pelanggan di menu order. Menu order, lalu kita klik pelanggan. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa data pelanggan. Sekarang kita akan coba membuat data baru dengan klik baru. Nah, di sini terdapat beberapa yang perlu diisi, maka kita save dengan secara manual. Oke, setelah di save dan data tersebut muncul di data pelanggan kita. Setelah itu kita kembali ke menu penawaran. Nah, di sini saya akan mencoba membuat penawaran baru dengan klik baru. Kita memilih produk yang akan kita tawarkan dengan klik katalog. Nah, di sini ada katalog produk kita. Oke, selada 10 buah.
dan juga semangka 5 buah. Setelah membuat penawaran, kita kembali ke quotation lagi. Nah, lalu akan muncul produk yang tadi kita akan tawarkan. Kita kirim. Nah, jika nanti kita klik kirim, maka si email ini akan masuk ke email yang tadi kita isi. Nah, ini adalah tampilan yang nanti pelanggan kita terima. Maka di sini terdapat detail invoice penawaran yang kita kirimkan kepada toko tersebut. Kita langsung klik konfirmasi. Nah, dan di sini kita akan buat faktur. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai modul akuntansi dan stok persediaan oleh teman saya. Di sini kita akan melakukan presentasi di bagian stok persediaan. Oke, kita klik stok persediaan. Ini adalah tampilan dashboard dari stok persediaan. Nah, kita langsung cek di operasi di penerimaan. Oke. Di sini ada beberapa yang sudah diselesaikan. Penerimaan dari produk-produk yang kita sudah selesaikan atau yang kita batalkan karena tidak sesuai, dan yang selesai itu sudah sesuai. Tuh, kita balik lagi di pengiriman. Di pengiriman juga ada yang program yang sudah selesai dengan status selesai. Nah, di sini ada satu yang belum selesai alias baru siap doang. Yang kita selesaikan bagian ini dari PT Kailo Sumber Kasih. Nah, kita validasi dulu. Kita klik validasi. Kita akan melakukan cetak. Ini adalah tampilan hasil dari invoice toko sayur. Lanjut kita ke laporan stok. Nah, di sini sudah banyak beberapa yang saya selesaikan, atau ada barang-barang riwayat yang sudah saya selesaikan. Baik, selanjutnya adalah modul akuntansi yang akan dijelaskan oleh saya. Di modul akuntansi, di sini ada bagian penjualan dan juga pembelian. Kita akan melanjutkan pada bagian penjualan yang tadi sudah dibuat oleh Fauzan. Di sini muncul satu untuk divalidasi, yaitu adalah ini. Pada bagian ini muncul draft faktur pelanggan. Kita akan klik konfirmasi. Seperti ini. Faktur yang sudah terbentuk sudah ada nomor, dan kita bisa mengirimkan faktur ini kepada pelanggan dengan tampilan seperti ini. Ada pilihan, yaitu bisa mengirimkan melalui email ataupun mengirimkan melalui pos. Berikut adalah tampilan pratinjau faktur yang akan terkirim ke pelanggan. Kita akan klik bayar agar masuk ke menu payment. Kita akan klik payment. Kita klik pada bagian pembayaran. Kita akan klik. Jika dana sudah masuk ke dalam akun bank, maka kita bisa klik validasi. Faktur PT Kailo Sumber Kasih sudah dinyatakan lunas. Nah, ini adalah tampilan awal dari modul pembelian. Terdapat menu order, produk, laporan, dan konfigurasi.
Kemudian langsung saja kita mencoba untuk ke order menambah pemasok. Jadi di order pembelian ini yaitu kita menambahkan stok atau membeli stok ya dari pemasok. Di sini langsung menambahkan coba menambahkan pemasok baru. Lalu ini ada menu-menu yaitu kontak, sales, dan purchase, akuntansi, ada catatan. Kembali ke menu awal pemasok, kita lihat apakah sudah masuk. Kita coba memasukkan data permintaan penawaran. Kita tambah baru, lalu isi data, kemudian lalu ke kirim RFQ dulu. Nah, di sini lalu kita langsung ke konfirmasi order. Nah, di sini terdapat tampilan yaitu di mana kita bisa mengunggah tagihan, kirim PO, akui, cetak, dan membatalkan penawaran. Akui saja, langsung diklik. Nah, sudah. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita membuat tampilan website pada Odoo. Nah, ini adalah halaman sebelum tampilan kita edit ya. Untuk itu kita langsung aja ke menu edit, kita klik, dan ini adalah tempat untuk kita mengedit halaman website kita. Nah, di sini tergantung selera kita bagaimana mau mengeditnya, desainnya seperti apa. Nah, untuk itu saya akan membuat versi saya sendiri tampilan desainnya. Nah, saya akan memilih desain yang ini, parallax. Di sini ada intro, ini intro, ada kolom tadi. Nah, jadi setelah intro itu pasti ada kolom, tampilan kolomnya seperti ini, template-nya. Teman-teman tinggal ketika sudah mendrop seperti ini, misalnya kita pilih yang ini, nah dia akan lanjut untuk mengunggah halaman kolomnya seperti ini. Di sini juga kita bisa edit ketika telah ditambahkan ya. Nah, ini adalah tampilan website yang telah kita edit. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa karyawan kami yang sudah terdaftar. Namun di sini ada beberapa karyawan yang belum melengkapi atau belum terpenuhi ya. Kita pilih salah satunya yaitu Nikon kan ya, Nikon. Klik Nikon di sini. Di sini Nikon. Nikon sebagai di perusahaan kami yaitu sebagai purchase atau pembelian ya. Kita buat data Nikon dulu deh. Keterampilan sertifikasi. Nah, di sini kan belum terisi nih. Saya mau isi keterampilan dan sertifikasi karyawan tersebut. Kita klik skill. Nah, di sini ada ini sudah terpenuhi, kita simpan dan tutup. Nah, di sini kan sudah terdaftar. Lanjut kita ke menu sertifikat. Nah, di sini contoh sertifikat yang harus diisi. Oke, kita kembali lagi ke data pribadi. Jadi sudah selesai ya, sudah terdaftar. Sini sudah selesai, kita ke bawah. Nah, oke, ini Nikon sudah terdaftar. Jelaskan tentang modul kalender yang pertama ada penjadwalan pengiriman atau delivery schedule. Di sini kalian dapat memilih tanggal dan memilih slot waktu untuk pengiriman. Admin atau staf toko dapat melihat kalender, menambah jadwal, mengubah jadwal, menghapus, dan mengatur ketersediaan. Yang kedua, dari beberapa aplikasi juga dapat menawarkan fitur untuk membuat pesanan secara berulang. Lalu di dalam
penjelasan atau di dalam proyek kami juga ada dashboard yang menampilkan keseluruhan laporan modul-modul yang kita pelajari. Lalu pada bagian user, di sini kita juga akan bisa melakukan pembatasan bagaimana staf akuntansi hanya boleh membuka modul staff, bagian pembelian hanya boleh membuka pada bagian pembelian, dan yang lainnya. Misalkan seperti Mbak Nikon. Mbak Nikon ini pengguna pada bagian pembelian. Sini kita bisa cek apakah dia hanya sebagai pengguna ataukah sebagai administrator. Begitu pula yang lain. User yang lain bisa kita set up. Apakah user tersebut dapat membuat produk? Ataukah user tersebut dapat melakukan penjualan? Ataukah user tersebut dapat membuka modul-modul yang lain? Modul ini muncul pada bagian pengaturan. Di bagian pengaturan, di sini terdapat banyak sekali yang dapat kita setting modul-modul yang tersedia. Sesuai dengan yang kita butuhkan untuk bisnis. Bisa dipersonalisasikan masing-masing. Nah, kesimpulannya, implementasi Odoo ERP adalah solusi tepat untuk modernisasi toko petik sayur. Yang kedua, sistem integrasi mengatasi masalah utama ketidakakuratan stok dan sinkronisasi data. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, menekan resiko kerugian produk, perishable, dan mempermudah pengambilan keputusan bisnis. Sekian presentasi dari kami mengenai implementasi Odoo ERP untuk meningkatkan pengelolaan bisnis toko petik sayur. Terima kasih semuanya telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.